Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Belajar Komputer Otodidak. Di video kali ini saya akan membahas terkait dasar-dasar Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi di sini sangat cocok sekali untuk teman-teman pemula yang baru ingin belajar bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel ya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas terkait Microsoft Excel, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, serta komennya ya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, serta membuat saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video tutorial lainnya. Baik teman-teman, kita mulai saja video pembahasan kita kali ini. Langkah pertama dalam belajar Microsoft Excel adalah bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Excel ini ya teman-teman. Jadi untuk cara membukanya kita bisa dengan cara mengklik 2 kali logo Excel yang ada di desktop ini. Logo yang berwarna hijau, ada huruf X-nya ini ya, Excel. Kita bisa klik 2 kali. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Atau kita bisa klik kanan, kemudian pilih open. Nah, maka lembar kerja Microsoft Excel ini terbuka. Atau bisa juga dengan klik di tombol start yang ada di bawah ini. Kemudian kita pilih Excel ya teman-teman. Nah, bisa juga dengan klik tombol start, kemudian di sini ada all apps atau all aplikasi ya. Kita cari abjad yang E ya, Excel. Nah, ini kita klik, maka aplikasi Microsoft Excel terbuka. Atau dengan cara yang terakhir, misalkan kita klik di menu pencarian di sini ya teman-teman, di search. Kita ketikkan Excel, kemudian tekan enter, maka aplikasi Microsoft Excel akan terbuka. Setelah terbuka, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini ya. Jadi di sini ada home, new, open. Jadi fungsi new itu ketika kita akan membuka lembar kerja baru di Microsoft Excel. Kemudian untuk open itu adalah untuk membuka file Microsoft Excel yang sudah kita simpan di laptop atau komputer kita. Jadi karena kita baru pertama kali ingin belajar Microsoft Excel, kita pilih yang new ya teman-teman. Sini new ada blank workbook. Kita pilih blank workbook ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini dinamakan workbook. Kalau di Microsoft Word itu namanya dokumen ya, doc. Kalau di sini namanya book. Jadi workbook itu ini book 1 nih. Ini dinamakan workbook, yaitu lembar kerja Microsoft Excel ya. Dalam workbook ini di dalam workbook ini ada sheet atau worksheet ya. Di sini ada worksheet. Kita bisa menambahkan worksheet. Jadi dalam satu file workbook itu bisa beberapa sheet. Kita bisa tambahkan di sini. Di sini sudah ada sheet 1, kita bisa tekan tombol plus ini ya. Bisa tambahkan sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5 dan seterusnya. Dalam Microsoft Excel, data yang disimpan itu dalam bentuk sel ya. Sel itu kotak-kotak ini ya teman. Ini namanya sel, ini kotak-kotak. Jadi sel ini memiliki kolom dan baris, yaitu kolom yang di sebelah atas ini dinamakan kolom ya. Kolom dari A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian untuk baris ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian dalam workbook ini juga ada tab-tab ini ya teman, sama seperti kayak di Word ya. Di sini ada file, kemudian ada home, ada insert,
page layout, formula, data, review, view, help. Di sini tab-tab ini juga terdiri dari ribbon-ribbon ya. Jadi di home ini ada ribbon sama seperti kayak di di Microsoft Word ya. Cuman di sini ada perbedaan di menu insert, kemudian page layout, formula, data, review. Kalau untuk home kayaknya hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word ya. Jadi kayak di sini kayak untuk tombol paste, cut, copy, kemudian untuk fontnya juga sini sama seperti di Microsoft Word ya tuh. Jadi ketika kita mengetikkan teks, maka kita juga bisa memodifikasi seperti yang ada di Microsoft Word. Oke teman-teman, baik, kita coba aja sekarang kita ketikkan misalkan di kolom sini ya, di kolom A baris ke-1. Kita taruh kursor di sel A1 ini. Kita ketikkan misalkan nama barang ya teman-teman, nama barang. Nah, ketika kita ketikkan nama barang ini akan keluar dari sel ya. Teks ini akan keluar dari sel A1. Caranya yaitu bisa dengan kita klik 2 kali sini. Nah, maka akan menyesuaikan ya teman-teman. Atau bisa juga dengan cara kita seret. Nah, di sini ketika kita sorot kursor di atas ini ya teman-teman, ini ada dua icon ya, atau yang pertama untuk menyorot ke bawah, itu bentuknya seperti tanda panah ke bawah ya teman-teman. Kalau untuk melebarkan kolom itu bentuknya seperti ini, jadi seperti kayak palang gitu ya. Nah, kita tinggal klik, kemudian drag, jangan dilepas klikannya, kita tarik. Nah, itu untuk melebarkan kolom. Selanjutnya di sini akan kita ketikkan penjualan. Misalkan di sini di bawahnya itu hari 1 ya. Hari ke-1, di sini hari kedua, kemudian di sini hari ketiga. Oh, ini kita bikin 3 hari aja ya teman-teman. Kita menginginkan ini menjadi sebuah tabel. Caranya yaitu dengan cara blok sampai yang kita inginkan, sampai 20 lah, sampai 20 nih teman-teman. Kemudian kita bisa klik di sini ya teman-teman. Di sini ada bottom border. Nah, kita klik, kemudian kita pilih all border. Nah, maka tabel ini sudah jadi ya teman-teman. Terus bagaimana cara agar tabel ini lebih terlihat profesional ya teman-teman? Lebih terlihat proporsional kayak ini. Sini penjualan, sini kan kosong ya teman-teman, di kolom C dan D ini. Kita pingin penjualan ini digabung. Sini sel penjualan ini kita gabung. Itu bisa teman-teman dengan cara kita blok dari kolom B1 sampai kolom D1 ini. Kemudian di sini kita pilih yang ini teman-teman. Di sini ada merger and center. Kita klik aja ini tombol ini. Maka kolom B1 sampai D1 ini akan di merger atau digabungkan. Begitu juga dengan nama barang ini, kita gabungkan A1 dengan A2 ini.
kemudian kita klik merge and center ini. Nah, maka kolom A1 dan A2 ini bergabung ya jadi satu. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat tulisan ini rata tengah? Kita bisa klik di sini gitu. Ini ada middle link. Nah, maka tulisannya akan ke tengah. Sama seperti ini juga kita bisa bikin tulisannya menjadi rata tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa mengisi nama barang ini. Misalkan nama-nama buah ya, apel, manggis, kemudian jeruk, nanas, dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian kita akan belajar menggunakan formula dasar di Excel ya teman-teman. Jadi Excel itu memiliki fungsi matematika dan rumus yang kuat. Mari kita coba fungsi penjumlahan misalkan ya teman-teman. Di sini misalkan penjualan apel di hari pertama itu misalkan berapa ya, 35. Kemudian di hari kedua itu 50. Di hari ketiga itu 65. Untuk manggis 40, 53, 20. Terus untuk jeruk 25, 15, kemudian 35. Untuk nanas 32, 15, 29. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkan dari seluruh penjualan di hari pertama sampai hari ketiga ini teman-teman. Berarti kita bikin satu tabel lagi ya teman-teman. Di sini misalkan total penjualan ya. Nah, seperti yang tadi teman-teman, kita blok, kemudian kita klik di merge and center. Lalu kita klik yang di rata tengah. Lalu kita blok sampai ke bawah, kemudian pilih all border. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara membuat formula untuk penjumlahan dari hasil penjualan hari pertama sampai hari ketiga ini, yaitu dengan cara kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik saja mana yang akan mau kita jumlah. Misalkan ini hari pertama 35 yang ada di kolom B3 ditambah 50 yang ada di kolom C3 ditambah ini 65. Nah, kemudian kita tinggal tekan enter. Maka total penjualan di hari pertama sampai hari ketiga itu adalah 150 buah. Nah, untuk penjumlahan yang di bawahnya kita nggak perlu mengetikkan seperti tadi sama dengan, kemudian klik ini ditambah ini enter. Nah, tidak perlu seperti itu lagi ya. Kita bisa langsung dengan cara mendrag yang ada di sini ya teman, yang ada di 150 tadi yang sudah menggunakan rumus itu. Caranya dengan cara menarik ketika posisi kursor seperti ini ya teman, warna hitam tanda palang ini, kita tarik aja. Nah, maka otomatis di kolom-kolom selanjutnya itu sudah jumlah secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu saya lupa di sini untuk menambahkan nomor sama tanggal
misalkan ya tanggal penjual kan. Kita bisa menambahkan kolom ini ya teman, kolom di depan nama barang ini. Caranya yaitu dengan cara kita sorot kolom A ini, kemudian kita pilih insert sini ya teman, ini insert, kemudian insert sheet kolom ini. Nah, maka secara otomatis kolom ini akan bergeser ya, tadinya nama barang itu ada di kolom A, sekarang bergeser ke kolom B. Nah, kita akan bikin dua kolom ya untuk nomor dan tanggal. Kita sorot lagi kolom A ini, kemudian tekan insert yang ada tanda panah ke bawah ini, insert sheet kolom. Nah, maka kolom A dan kolom B ini sudah tersedia. Tinggal kita tuliskan saja di sini nomornya, kemudian di sini tanggal. Dan sama seperti tadi, kita blok sampai ke bawah, lalu pilih ini all border ya teman-teman, all border. Untuk lebih proporsional biasa kita blok, kita gabungkan antara A1 dan A2, kemudian kita tekan sini merger and center. Lalu sama tanggalnya juga kita merger and center, kita ketengahkan dengan teksnya dengan cara tekan di sini ya, middle. Nah, itu teman. Jadi kemudian kita beri penomoran di sini. Untuk penomoran itu bisa secara otomatis ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Misalkan kita klik di sini 1 dan 2. Nah, kita blok saja ini teman-teman, 1 dan 2 ini. Lalu kita seret posisinya itu ketika kursor seperti ini, hitam tanda palang ini. Kita seret, tekan, tarik. Maka secara otomatis nomornya ini bisa berurutan ya. Kemudian untuk tanggal, ini tanggal juga bisa secara otomatis ya teman-teman. Misalkan tanggal 1 bulan 1 2023 ya. Tekan enter. Kemudian kita seret aja nih. Jadi ketika posisi kursor yang sama kayak tadi ya teman. Ketika posisi kursor itu tanda palang hitam seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah, seret ke bawah. Maka secara otomatis tanggal ini akan berurutan ya teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi sum ya teman. Kalau tadi penjumlahan dengan sama dengan, kemudian tambah seperti itu ya teman. Di Excel ini ada fungsi sum yang ada di sini tuh, ini sum. Kita bisa menjumlahkan seluruh angka-angka yang ada di sel ini ya teman. Jadi kita contohkan, misalkan kita ingin tahu jumlah dari seluruh ini nih. Ini bisa dijumlahkan dengan cara sum. Itu klik tombol sum, kemudian kita sorot dari hari 1. Nah, seperti itu teman. Kemudian tekan enter. Nah, maka jumlah dari seluruh ini adalah 414. Bisa juga misalkan dengan cara sum, kita sorot yang ini. Tekan enter. Maka jumlahnya pun sama ya. Jadi fungsi sum itu adalah menjumlahkan seluruh nilai yang ada di sel. Ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin tahu
nilai penjumlahan dari penjualan hari pertama. Kita coba kita hapus dulu ini ya teman-teman. Itu dengan cara di sini kita taruh kursor di sini, kemudian kita tekan tombol sum. Ini sorot dari 35 sampai ke 42 sampai ke 32 ini, kemudian tekan enter. Maka seluruh penjualan hari pertama itu 132 dari seluruh item, yaitu apel, manggis, jeruk, dan nanas. Kemudian untuk penjumlahan berikutnya kita tidak perlu lagi menekan tombol sum yang tadi ya. Bisa kita juga dengan cara menarik atau menyeret dari yang sudah menggunakan rumus ini ya teman, dengan cara tarik. Nah, maka kita akan tahu penjualan hari pertama itu 132, hari kedua 133, hari keempat 149. Jadi totalnya itu 414. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita tadi belajar fungsi sum ya teman-teman. Jadi misalkan kita ingin nih hasil penjualan ini dibuat grafiknya. Jadi kita bisa bikin grafik dengan cara, yaitu dengan cara kita blok sampai sini ya teman-teman. Jadi nggak usah sampai ke jumlah, kita blok, kemudian kita pilih tab insert, lalu di sini ada group chart ya, chart. Kita pilih saja di sini mau seperti apa teman-teman grafiknya. Nah, contoh seperti ini ya teman. Nah, ini sudah dibuatkan grafiknya ya teman, oleh Microsoft Excel ini. Secara otomatis di sini sudah ada grafiknya. Ini untuk penjualan apel itu 150, kemudian untuk penjualan manggis ini total penjualan ya teman, total penjualan. Untuk yang kuning ini total penjualan, untuk yang apa namanya itu, yang ini hari ketiga, yang ini hari kedua, dan yang itu hari pertama. Jadi ini kita bisa melihat grafik kita dari total penjualan ini ya teman-teman. Nah ketika ini, kalau misalkan ini kita rubah menjadi 100 ya, maka secara otomatis grafik ini akan berubah nih teman. Nanas ini berubah. Akan di sini kita juga akan merubah jeruk nih. Jeruk misalkan 150, enter. Nah maka jeruk ini naik ya teman-teman grafiknya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan grafik di Microsoft Excel. Langkah berikutnya adalah menyimpan file yang sudah kita buat ini ya teman. Jadi di sini kita bisa menyimpan atau dengan memberi nama sheet dulu ya. Ini sheet ini bisa kita rubah namanya, yang tadinya sheet 1 ya atau worksheet 1 bisa kita rubah atau rename. Nah, misalkan di sini kita buat apa ya, penjualan buah. Kemudian baru kita save workbook ini, yang tadinya box 1 ini. Ketika kita save nama filenya, di dokumennya. Oke, kita buat penjualan toko ya, toko gitu. Di sini taruh di dokumen penjualan toko, kemudian kita pilih tab. Nah secara otomatis yang tadinya di sini di atas ini book 1 ya, maka ini
sudah berubah menjadi nama penjualan toko. Di nama file workbook kita adalah penjualan toko. Itu adanya di dokumen ya teman-teman. Adanya di dokumen. Ini sudah tersimpan. Nah ini. Oke, penjualan toko. Nah seperti itu teman-teman, untuk pertama kali kita belajar Microsoft Excel ya teman-teman. Ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi terkait Microsoft Excel ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu stay tune di channel saya ini, yaitu channel Belajar Komputer Otodidak. Akan ada video-video lanjutan dari saya terkait dengan Microsoft Excel ini ya teman-teman. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.